Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Putri. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak masih sehat selalu ya. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Hari ini Bu Putri akan membantu anak-anak belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran kedua. Muatan yang akan kita pelajari hari ini adalah IPA mengenai organ peredaran darah, dan juga SBDP mengenai gambar cerita. Langsung saja kita menuju ke materi hari ini. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Mas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo melihat banyak buku cerita di rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lama, tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Anak-anak, sikap baik apakah yang perlu kamu teladani dari diri Udin? Sikap baik apa pula yang perlu kamu teladani dari diri Edo? Mengapa kamu harus meneladani sikap baik dari Udin dan Edo? Mari kita jawab, kita analisis bersama. Sikap baik Udin yang perlu diteladani adalah mau berbagi dengan meminjamkan buku cerita kepada Edo. Udin tidak pelit, dia punya banyak buku dan dia mau meminjamkannya kepada Edo. Selanjutnya, sikap baik Edo yang perlu diteladani adalah Edo meminta izin ketika akan meminjam buku, mengucapkan terima kasih, serta berpamitan ketika meninggalkan rumah Edo, rumah Udin maksudnya. Anak-anak, sudahkah kamu melakukan hal yang sama seperti Edo? Sudahkah kalian minta izin dulu sebelum meminjam, lalu mengucapkan terima kasih ketika seseorang membantu kalian? Jangan lupa ya, minta izin dan ucapkan terima kasih. Selanjutnya, alasan meneladani sikap Udin dan Edo karena mereka berdua menjaga kerukunan dan saling menghormati satu sama lain. Anak-anak, berikut ini ada kisah mengenai pertemanan hewan. Perhatikan cerita bergambar berikut ya. Alkisah diceritakan bahwa Raja Siput mengetahui akan kedatangan makhluk paling cerdik, yaitu si kancil di perkampungannya. Raja Siput mengumpulkan warganya untuk bersiap-siap menghadapi kecerdikan si kancil. Saat si kancil datang, Raja Siput menyambutnya. Dengan kepongahan dan kesombongannya, si kancil bercerita tentang kecerdikannya yang berhasil mengelabui harimau dan manusia. Siput yang mendengarkan kesombongan si kancil merasa geram, ingin segera menguji kecerdikan si kancil. Setelah mendengarkan cerita kecerdikan si kancil, Raja Siput menyampaikan maksudnya yang ingin menguji kecerdikan si kancil dengan menantangnya berlomba lari sampai ke hulu sungai. Sebelumnya, Raja Siput sudah memerintahkan bawahannya siap berbaris sepanjang sungai hingga ke hulu. Mereka sepakat bahwa jika kancil yang berencana lari dari daratan memanggil Siput, maka Siput yang ada di depan kancil menjawab, Kesepakatan antara Raja Siput dan kancil pun dibuat. Mereka sepakat berlomba lari dari hulu sungai. Kancil berlari lewat daratan. Raja Siput lari di lumpur sungai. Tepat pada waktunya, datanglah si kancil. Dia menuntut agar perlombaan segera dimulai. Raja Siput sudah lama bersiap segera beringsut ke pinggir sungai. Sementara itu, beberapa ekor siput yang lain berada di pinggir sungai ingin menyaksikan perlombaan itu. 1, 2, 3. Si kancil memberi komando tanda perlombaan dimulai.
Dengan sigap kancil melompat, berlari sekencang-kencangnya. Setiap 50 langkah dia berseru, "Di mana engkau, siput?" Jawab siput yang berada di depannya. Si kancil semakin mempercepat larinya. Lalu terdengar lagi si kancil berseru, "Di mana engkau, siput?" Kembali terdengar jawaban siput telah berada di depannya. Si kancil menjadi marah dan kian memperkuat larinya. Setiap kali dia berseru, selalu dijawab oleh siput yang telah berada di depannya. Demikian seterusnya. Si kancil tidak dapat mengalahkan siput dalam perlombaan itu. Dia tidak dapat menerka taktik yang dipakai oleh Raja Siput dan anak buahnya. Akhirnya, dia merasa kelelahan. Sambil menggerutu dengan napas terengah-engah, sang kancil pun berkata, "Hai siput, mulai hari ini aku nyatakan bahwa engkaulah binatang paling cerdik dan dapat mengalahkan aku. Selamat tinggal." Setelah itu pun, sang kancil pun melompat dan lari menghilang dari perkampungan siput. Sekarang tinggallah siput-siput itu bergembira ria. Mereka telah bekerja keras, bergotong royong, serta dapat membina persatuan dan kesatuan. Anak-anak, berdasarkan cerita bergambar tersebut, siapakah yang memiliki sikap sombong dan bongah? Kancil atau siput ya? Iya, tentu saja kancil. Kancil memandang rendah siput karena merasa dirinya yang paling hebat. Sikap tersebut merupakan sikap yang tidak baik sehingga tidak boleh ditiru. Karena kesombongannya, kancil lalai sehingga berhasil dikalahkan oleh siput dengan kecerdikannya. Kamu telah membaca sebuah cerita bergambar atau disingkat dengan cergam. Kamu tentu juga bisa membuat cerita bergambar seperti itu ya. Apakah sebenarnya cerita bergambar itu? Bagaimanakah cara membuat cerita bergambar? Cergam merupakan kependekan dari cerita bergambar. Cergam mengandung pengertian perpaduan gambar dan teks yang bergaul menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita yang bermakna. Nah, cerita bergambar atau sering juga disebut komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Gambar tersebut dapat bercerita tentang persoalan kehidupan sehari-hari ataupun peristiwa tertentu. Sebuah gambar bercerita harus dapat menunjukkan proses suatu kejadian yang saling terkait atau berkesinambungan dari sebuah kejadian. Ada beberapa langkah yang harus kamu perhatikan dalam membuat gambar cerita. Beberapa langkah yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan ide atau gagasan atau tema yang akan dibuat. Setelah itu, tentukan karakter tokoh utamanya dan karakter dari tokoh pembantunya yang ada dalam cerita. Kemudian, buat alur cerita sederhana secara garis besar yang menggambarkan isi cerita. Kemudian, masing-masing bisa dikembangkan. Yang terakhir, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah dibuat. Begitu ya, anak-anak? Nah, tadi anak-anak sudah membaca cerita kancil dan siput. Anak-anak tentu tahu ya ini hewan apa? Ya, ini adalah hewan kancil. Tahukah kamu kancil termasuk hewan mamalia? Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, sama seperti kita ya, yaitu 2 atrium dan 2 ventrikel, atau bilik dan serambi. Jantung mamalia telah dilengkapi dengan sekat-sekat yang sempurna serta cabang-cabang dari pembuluh aorta lebih banyak. Bagaimanakah peredaran darah pada hewan mamalia seperti kancil? Bagaimana cara memelihara kesehatan pada organ peredaran darah hewan seperti kancil? Mari kita akan analisis contoh hewan-hewannya ya. Organ peredaran darah pada hewan itu berbeda-beda. Kita akan lihat dulu beberapa ya. Di sini buku ditampilkan burung, kucing, dan ikan. Kalau pada kancil mungkin mirip-mirip dengan kucing ya, secara anatomi tubuhnya mirip. Artinya
Organ peredaran darah burung adalah jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darahnya adalah gangguan jantung, juga bisa luka berdarah. Cara memelihara organ peredaran darahnya yaitu rutin menjaga kesehatan burung dengan memberi makan yang sehat, serta rajin membersihkan kandang, juga jangan lupa diberi vaksin. Tentu yang memelihara organ peredaran darah hewan ini adalah manusia ya, karena mereka tidak bisa berobat sendiri atau memberi vaksin dirinya sendiri. Kemudian kucing, organ peredaran darahnya sama, jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah itu kolesterol. Jadi hati-hati memberi makan kucing ya, berilah makanan yang sehat. Jadi cara memelihara organ peredaran darah kucing adalah memberi makanan yang sehat, diberi vaksin juga jangan lupa rajin membersihkan kandangnya. Kemudian ikan, organ peredaran darahnya masih sama, jantung dan pembuluh darah. Gangguan pada organ peredaran darah yang umum pada ikan adalah amebiasis. Ini semacam infeksi parasit. Cara memelihara organ peredaran darah adalah memberi makanan yang sehat khusus ikan, dan juga jangan lupa bersihkan akuarium tempat tinggal ikannya. Atau kalau di kolam ya bersihkan juga kolamnya. Begitu ya anak-anak? Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Sekarang waktunya kita ke tugas. Anak-anak, kita sudah mempelajari banyak hal hari ini. Putri mau tanya, apa saja yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran ini? Diingat-ingat lagi. Kalau sudah, tulis informasi-informasi penting yang ada pada pembelajaran hari ini. Kalau lupa, anak-anak bisa mundur lagi lihat tayangan video sebelumnya. Oke, begitu ya anak-anak. Semoga anak-anak semakin paham. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, kirim kepada guru kelas masing-masing. Cukup sekian pembelajaran Bu Putri hari ini. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.